Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Sida di Kimia kelas 12 semester 2. Nah, di Kimia kelas 12 semester 2 ini, kalian nanti akan mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan senyawa karbon. Jadi, dari awal sampai akhir kita akan membahas yang berhubungan dengan karbon. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari? Yang pertama, senyawa turunan alkana. Nah, apa aja? Ada alkohol, eter, keton, aldehid, asam karboksilat, ester. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian, bab berikutnya adalah benzena. Jadi, kita akan bahas senyawa benzena itu seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan belajar senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam polimer makromolekul, contohnya apa tuh? Kayak plastik, terus karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di kimia kelas 12 semester 2 ini. Ya, dan semuanya itu mengandung senyawa karbon. Nah, sebelum kita mempelajari materi kelas 12 semester 2 ini, kita akan review dulu materi senyawa hidrokarbon yang sudah kalian pelajari di kelas 11 supaya lebih kuat lagi pondasinya sehingga bisa lebih lancar nanti ketika kita belajar untuk materi kelas 12-nya ya. Sudah siap ya? Waktu kelas 11 kalian itu belajar yang pertama kekhasan atom karbon, kemudian jenis atom karbon, lalu penggolongan senyawa hidrokarbon, deret homolog alkana, alkena, alkuna, tata nama senyawanya, isomer sampai reaksinya ya. Nah, yang sekarang akan direview itu sampai isomer. Nah, waktu kelas 11 kekhasan atom karbon itu ada apa aja? Yang pertama yaitu memiliki 4 elektron valensi. Jadi, atom karbon ini berbeda dengan atom lain dan memang hanya dia yang memiliki sifat yang khas, tidak dimiliki oleh unsur lain atau atom lain. Nah, apa aja? Yang pertama memiliki 4 elektron valensi. Nah, kalau kita ingat-ingat nomor atom karbon itu berapa? 6 ya. Nah, 6 karbon. Kalau kita buatkan konfigurasinya itu kan 2.4 ya yang bor, maka ini adalah elektron valensinya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah elektron valensinya. Kemudian bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Karena elektron valensinya 4, maka kalau digambarkan struktur Lewisnya kan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, seperti itu kan. Nah, maka kalau kita buatkan ikatan, misalnya dia akan berikatan dengan siapa gitu ya. Nah, maka nanti akan ikatannya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dia nanti akan berikatan dengan misalnya dengan hidrogen. Lalu yang ketiga berikatan kovalen dengan atom karbon lain. Nah, jadi nanti dia akan berikatan kovalen dengan atom karbon lain. Jadi misalnya di sini ada karbon lagi gitu ya. Nah, sampai dia itu bisa membentuk rantai karbon yang sangat-sangat panjang. Masih ingatkah waktu kelas 11 pernah Ibu ceritakan bahwa DNA kita yang bentuknya double helix itu ternyata kalau direntangkan jaraknya itu seperti jarak kita ke bulan. Wah, luar biasa kan ya, subhanallah gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena DNA kita itu terbentuk dari atom karbon yang bisa membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Lalu yang terakhir adalah dapat membentuk isomer, nanti akan kita bahas. Oke, lanjut aja. Kemudian kita juga mengenal jenis atom karbon dalam rantai karbon. Masih ingat yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah, nah ini ya, misalnya ada atom karbon yang warna merah ini, dia punya tetangga langsungnya adalah satu. Misalnya di sininya adalah hidrogen, ini hidrogen. Maka tetangga langsung yang atom karbon merah ini adalah satu. Karena satu, maka nanti disebutnya C primer atau ditulisnya 1 derajat. Lalu kalau ada C primer berarti ya, yang kedua adalah C sekunder. Dia punya tetangganya 2, ya. Lalu setelah sekunder adalah apa? Ya, tersier, ya. Tetangganya ada 3. Dan yang terakhir, yang punya tetangga sebanyak 4, dia disebutnya atom karbon apa? Ya, atom karbon kuarterner, ya, atau ditulisnya 4 derajat. Nah, itu macam-macam atau jenis-jenis atom karbon dalam rantai karbon. Oke, kita lanjutkan. Nah, senyawa hidrokarbon itu apa? Kita lihat dari asal katanya aja. Ada hidro dan karbon.
Artinya hidro di sini hidrogen, karbon itu adalah karbon. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang paling sederhana atau senyawa karbon yang paling sederhana yang dibentuk dari 2 atom. Ya, maksudnya di dalamnya itu hanya ada 2 jenis atom, yaitu karbon dan hidrogen, makanya disebutnya hidrokarbon. Nah, penggolongannya bagaimana? Yang pertama, senyawa hidrokarbon itu digolongkan berdasarkan rantai karbonnya. Nah, dibagi 2, ada yang alifatis, ada yang siklis, ya. Nah, yang kedua adalah digolongkan berdasarkan jenis ikatan. Ada yang jenuh dan ada yang tak jenuh. Nah, kalau yang rantai karbon, alifatis itu merupakan rantai karbonnya itu terbuka, jadi ujung sama ujungnya itu tidak ketemu. Sementara kalau siklis itu tertutup, ya. Nah, lalu jenis ikatan, berdasarkan jenis ikatan, itu nantinya dibagi lagi, ada yang ikatannya itu, jenuh itu di dalamnya hanya ada ikatan tunggal saja, nah maka kelompok senyawanya disebutnya alkana, jadi semuanya itu tunggal. Nah, kemudian kalau tak jenuh, di dalamnya itu terdapat ikatan rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Kalau rangkap 2 disebutnya alkena, kalau rangkap 3 itu alkuna, ya. Jadi kalau ada satu ikatan rangkap 2 di dalamnya, maka itu kelompok senyawa alkena. Ada satu ikatan rangkap 3 di dalamnya, itu disebut kelompok senyawa alkuna, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih kalau rantai karbon alifatis itu? Alifatis itu keywordnya adalah rantai karbonnya terbuka. Jadi ujung sama ujungnya itu tidak ketemu. Nah, ini tuh bisa lurus, bisa juga bercabang. Masih ingat ya? Nah, contohnya ini ada gambar satu dan gambar 2. Kira-kira ini rantainya apa nih? Yang pertama, lurus atau bercabang? Ya, ini adalah rantainya lurus. Oke. Kalau yang kedua, lurus atau bercabang? Lurus juga. Ya, jadi yang ini, CH3 ini bukan cabang. Ya, kenapa Bu? Cabang itu kan nggak boleh di ujung ya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang selanjutnya, nah ini, kalau yang bentuk rantainya seperti ini juga karbon alifatis, rantai karbon alifatis. Nah, maka karena ada cabang di luar, ini disebutnya rantai yang bercabang. Jadi dia itu terbuka tetapi memiliki cabang seperti itu ya. Nah, ini disebutnya bercabang. Oke, kita lanjut aja. Sekarang ke yang siklis. Kalau tadi terbuka berarti lawannya siklis itu adalah tertutup. Nanti dibagi lagi menjadi 2, ada karbosiklik dan ada heterosiklik. Kalau karbosiklik apa? Berarti di dalamnya itu hanya ada karbon dan hidrogen saja. Ya, nah nanti dibagi lagi sih ada alisiklik dengan aromatis ya. Kalau hetero berarti ada selain karbon dan hidrogen. Ya, contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalau yang alisiklik itu berarti, di dalamnya itu hanya, hidrokarbon ya, hidrokarbon, dan dia itu tunggal semuanya ya. Nah, itu alisiklik. Jadi tertutup, hidrokarbon dan ikatannya tunggal semua. Nah, aromatis, aromatis itu tertutup, namun di sini ada ikatan rangkap 2 yang selang-seling gitu ya. Nah, inilah nanti yang disebut struktur dari senyawa benzena ya, nanti bakal kita belajar di bab setelah ini ya. Nah, ini aromatis. Kemudian kalau heterosiklik, hetero berarti heterogen gitu ya, maka di dalamnya itu ada, unsur selain karbon dan hidrogen. Apa nih contohnya? Di sini ada nitrogen, ada sulfur, seperti itu ya. Nah, itu adalah heterosiklik. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sekarang berdasarkan jenis ikatan. Tadi ada jenuh dan tak jenuh ya. Sekarang yang jenuh dulu. Nah, kalau jenuh itu tersusun atas ikatan jenuh. Apa sih ikatan jenuh itu? Ikatan jenuh itu ikatan karbon yang di dalamnya itu tunggal semuanya. Ya, jadi semuanya itu tunggal. Nah, contohnya apa? Nah, ini ya contohnya. Jadi tunggal itu satu strip gitu ya. Nah, ini kelompok senyawa apa tadi masih ingat? Iya, ini kelompok senyawa alkana, ya, jadi semuanya tunggal. Nah, kemudian sekarang kalau tak jenuh itu di dalamnya ada ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3.
Kalau rangkap 2 disebutnya kelompok senyawa alkena, kalau rangkap 3 disebutnya senyawa alkuna, ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa ini? Nah, ini ada ikatan rangkap 2, maka ini adalah alkena. Ini ada ikatan rangkap 3, maka ini disebutnya alkuna, ya. Nah, sekarang kalau Ibu kasih contoh nih satu lagi. Di dalamnya ada ikatan rangkap 2, tapi ada 2, disebutnya apa? Alkena bukan? Nah, kalau seperti ini disebutnya apa? Dia itu kelompok senyawa alkadiena. Ya, jadi alkena yang ada 2 ikatan rangkapnya, ya. Nah, makanya disebut alkadiena, seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke deret homolog untuk senyawa alkana, alkena, alkuna. Masih ingat nggak kalau, rumus umum alkana itu apa? Ya, CnH2n plus 2. Kalau alkena, CnH2n. Kalau alkuna, CnH2n min 2 ya. Nah, ini deret homolog dan rumus umum dari alkana. Jadi mulai dari C1 sampai C10 yang kalian wajib hafal. Dan sampai sekarang harus tetap hafal. Ibu kenapa? Karena di bab kelas 3 ini, kelas 12 ini, kita masih akan menggunakan awalan-awalan ini gitu ya. Misalnya met, nih, add, prop, boot, pen, hex, hep, oct, non, dan dec ini akan dipakai sampai nanti kita belajar di materi kelas 12 ya, jadi jangan dilupakan. Kalau alkana C-nya 1 maka CH4 ya. Oke. Kalau C-nya 2, C2H6 sampai C-nya 10, C10H22. Maka bisa disimpulkan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 ya, jangan lupa. Nah, sekarang kalau alkena, alkena. Kenapa alkena C-nya 1 nggak ada? Oke, alkena itu dia itu termasuk senyawa yang di dalamnya memiliki ikatan apa? Jenuh atau tak jenuh? Iya, tak jenuh atau ada ikatan rangkap 2. Sekarang kalau ada satu atom karbon, dia punya ikatan rangkap, di sini sama H, mungkin nggak? Nah, nggak mungkin, pasti antar 2, kan ya, 2 atom karbon gitu ya. Makanya C-nya itu mulai dari C2, seperti itu untuk alkena ya. Dan rumus umumnya adalah CnH2n untuk alkena. Nah, selanjutnya untuk alkuna juga sama seperti alkena, dia itu di dalamnya ada ikatan tak jenuh ya, rangkap. Rangkapnya adalah rangkap 3, maka C-nya itu harus mulai dari C nomor 2 ya, C nomor 1 itu nggak ada, seperti itu ya. Nah, ini rumus umumnya CnH2n-2 ya, itu untuk alkuna. Oke, ingat ya, ini adalah rumus umum dari setiap kelompok senyawa, alkana, alkena, dan alkuna. Kita lanjutkan sekarang ke tata namanya seperti apa. Kita ingat-ingat lagi aja. Oh, ini dulu. Deret homolog teh apa gitu ya, kalau bisa kita simpulkan. Nah, deret homolog itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki selisih gugus sebanyak CH2 dari senyawa sebelumnya. Bu, gimana maksudnya? Coba kita lihat. Misalnya di sini ada C3H4. Oh, ini harusnya, C2H2 ya ini. Nah, yang C nomor 2. Ada C2H2 dengan C3H4. Kalau kalian perhatikan selisihnya sebanyak CH2 enggak? Iya, C-nya 1 hanya 2 ya. Ini dengan ini selisihnya C-nya 1 hanya 2 ya. Nah, itu adalah deret homolog. Jadi, kelompok senyawa yang memiliki selisih gugus sebanyak CH2 dari senyawa sebelum atau setelahnya, seperti itu ya. Itu adalah deret homolog. Oke, sekarang kita ke tata nama senyawa dari setiap kelompok senyawa. Nah, misalnya di sini ada alkana dulu ya. Nah, oke, atau Ibu bikinnya random aja ya. Misalnya seperti ini. Kelompok senyawa apa? Ya, alkana ya. Nah, alkana kenapa? Karena semuanya tunggal. Terus rantainya lurus atau bercabang? Lurus. Makanya dikasih namanya pakai awalan N. Ya. Nah, terus C-nya ada berapa nih? Misalnya dari sini nomor satunya 1, 2,
3, 4, 5 ya. Maka alkana yang C-nya 5 disebutnya pentana. Maka disebutnya ini N-pentana ya. Nah, itu contoh nomor satu. Ini dilengkapin aja CH3, 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 dan CH3. Oke, kita lanjutkan. Misalnya Ibu punya contoh lagi. Kalau seperti ini, apa? Alkana, alkena, atau alkuna? Masih tunggal semua berarti alkana. Nah, gimana nih rantainya lurus atau bercabang? Bercabang. Maka masih ingat yang pertama harus dilakukan? Tentukan rantai utama, rantai yang paling panjang. Hitung dari ujung ke ujung. Misal dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga 6. Ini jangan lupa nih, C-nya ada 2. Harus dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah juga 7. Nah, maka yang paling panjang itu yang mana? Ini boleh ke bawah, boleh ke sini ya. Sama aja. Oke. Nah, yang ini ya, karena lebih panjang. Nah, yang di luar rantai utama itu adalah cabang atau alkil ya. Nah, ini kan 1, 2, 3 ketemu cabang. Ini kan CH3 ya. Ini CH3 juga. Nah, kalau dari sini 1, 2 ketemu cabang. Maka nomor satunya dari mana? Dari yang paling dekat dengan cabang. Dari mana? Dari kiri atau kanan? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lupa ada 2 nih C-nya. Nah, sekarang cabangnya ada 2. CH3 teh apa? Masih ingat? Metil. Ini CH3 juga metil. Nah, ingat kalau alkana itu kamu tulis dulu nomor cabangnya atau nomor alkilnya. Cabang terdekat di C nomor 2 dan 5 ya. Cabangnya kan sama-sama metil, maka pakai awalan di metil ya. Nah, baru nama rantai utamanya diakhiri ana, 7 teh apa? Heptana ya. Nah, itu. Oke, masih ingat ya? Kita contoh lagi nih. Kelompok senyawa apa? Alkena, karena ada ikatan rangkap 2 ya. Oke, sekarang rantai utamanya dulu yang mana? Harus mengandung ikatan rangkap ya, yang paling panjang dan mengandung ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5 kalau dari kiri. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang lebih panjang itu yang ini kan? Oke. Nah, maka ini adalah cabang CH3 ya. Nah, sekarang nomor satunya dari kiri atau kanan? Dari kiri, dari yang dekat dengan ikatan rangkap duanya ya. 2, 3, 4, 5. Maka namanya apa? Ya, cabang dulu terikat di C nomor 3. Cabangnya apa? Metil. Terus apalagi? Letak ikatan rangkapnya di nomor 1. Terus rantai utamanya 5 teh apa kalau alkena? Pentena. Kayak gitu ya. Bisa ya. Satu lagi. Nah, kalau kayak gini, kelompok senyawa apa? Alkuna ya. Tentuin dulu rantai utamanya yang mana? Ke sini, lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, ini yang paling panjang. Nomor satunya dari yang dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti dari kiri ya. Tapi tidak selalu dari kiri ya. Ini kebetulan aja semuanya dari kiri. 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya apa? 4,4 dimetil 2, 6 apa 6? Heksuna ya. Jangan lupa karena dia alkuna diakhiri dengan una. Kalau dia alkena diakhiri dengan ena. Kalau dia alkana diakhiri dengan ana ya. Nah, sekarang kita masuk ke isomer. Masih ingat nggak kalian pengertian dari isomer itu apa? Ya, isomer itu adalah suatu keadaan di mana senyawa-senyawa memiliki rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Kalau strukturnya beda, kira-kira sifatnya sama nggak ya? Beda, ya kayak anak kembar aja ya, walaupun mereka itu mirip, tapi ternyata ada sifat yang berbedanya. Nah, isomer seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ada berapa macam isomer itu. Nah, isomer dibagi menjadi dua, ada isomer struktur dan isomer ruang. Sementara isomer struktur dibagi lagi menjadi dua, yaitu isomer rangka dan isomer posisi.
kalau isomer ruang dibagi dua juga, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Untuk isomer rangka, isomer posisi, dan isomer geometri itu sudah kalian pelajari ya. Nah, satu lagi ada yaitu isomer struktur itu yaitu isomer gugus fungsi. Nah, nanti ini yang akan kita pelajari ya, isomer gugus fungsi itu masuknya ke isomer apa gitu ya, isomer struktur. Oke, baik. Sekarang kita ingat-ingat lagi yang pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka yaitu senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi kerangkanya berbeda. Ya, kayak gimana? Contoh, misalnya ibu punya senyawa ini, ya. Kayak ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH2. Namanya apa? Ya, N-butana. Oke. Nah, sekarang ibu jadikan rantai utamanya 3. Berarti satu C lagi dia terletak sebagai cabang. Boleh di ujung cabang? Nggak boleh, dia minimal di C, nomor 2 ya. Ini CH3, ini CH, ini CH3, ini CH3. Namanya apa nih? Ya, namanya 2-metil propana ya. Kalau kalian perhatikan gimana jumlah C-nya? Ya, C-nya ada 4, hanya ada 10 ya. Jadi kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama C4H10, tetapi kerangkanya atau rantainya berbeda ya. Nah, itu disebutnya isomer rangka. Lalu ada isomer posisi. Isomer posisi itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Contoh, nah ini kita punya senyawa ini. Ini adalah CH2, CH, CH2, dan CH3. Ya, nomor satunya dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Namanya apa? 1 butena ya, karena dia ada ikatan rangkap 2. Oke. Misalnya kita masih sama aja, lurus, ikatan rangkapnya kita pindahin ke sini ya. Ini CH3, CH, ini CH, ini CH3 ya. Nomor satunya bebas ya dari mana aja karena dia simetris letak ikatan rangkapnya. Ini namanya 2 butena ya. Bisa dipindahin lagi nggak nih? Nah, kalau dipindahin lagi sama dong kayak yang pertama ya, jadi udah. Oke, berarti ini rumus molekulnya yang pertama C4 hanya ada 8. Yang kedua juga sama ya, C-nya ada 4 hanya ada 8. Nah, inilah yang disebut isomer posisi. Rumus molekulnya sama-sama C4H8 tetapi posisi kata rangkapnya berbeda ya. Nah, oke. Sekarang yang ketiga adalah isomer geometri. Isomer geometri ini adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi struktur ruangnya itu berbeda. Nah, isomer ini terjadi karena perbedaan letak gugus fungsi dalam ruangan. Nah, apabila gugus-gugus itu berada dalam satu sisi ya, ini kurang I. Nah, maka disebutnya cis. Oke. Kalau berbeda sisi, maka disebutnya trans. Nah, ini biasanya ada pada senyawa apa nih? Ya, dia mempunyai ikatan rangkap 2, yaitu senyawa alkena, ya. Contoh, misalnya kita punya ini. Nah, ya, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3, ya. Namanya apa? 2-butena, ya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita gambarkan, yang pertama misalnya ini ikatan rangkap 2, ya. Ini C nomor 2 dan C nomor 3. C nomor 2 itu mengikat apa saja? Ya, dia itu mengikat CH3 dan H ya. C nomor 3 juga sama mengikat H dan CH3. Maka kalau kita buka strukturnya, dia itu misalnya CH3-nya Ibu gambarin ke atas, hanya ke bawah. Terus yang ini juga sama CH3-nya ke atas, yang satunya hanya ke bawah ya. Nah, misalnya satu lagi. Nah, tadi kan C nomor 2, ini C nomor 3. Tadi kan ini CH3, ini H. Nah, Ibu pengen tuker nih, di sini H, di sini CH3. Bu, jangan main tuker-tuker aja. Nah, inilah isomer geometri ya. Jadi dia itu dalam struktur ruangnya itu bisa ketika berbeda itu namanya berbeda dan sifatnya berbeda ya. Nah, kalau kita lihat gugus-gugus yang terikat pada, karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 berarti ini kan, ini ya CH3, ini H. Nah, sejajar nggak yang pertama? Atau satu sisi nggak? Nah, karena satu sisi maka dikasih awalan cis namanya, ya.
baru 2 butena, seperti itu. Lalu kalau yang ini, nah kalau ini kan gini ya, set, ya. Nah kalau ini kan berbeda sisi atau berseberangan, maka dikasih awalan trans, 2 butena, ya. Nah itu adalah isomer geometri, ya. Nah ada satu lagi isomer optik. Nah isomer optik itu kayak gimana? Yang D ya, isomer optik isomer optik. Nah, isomer optik itu cirinya dia itu harus memiliki jadi dia itu bisa memutar bidang arah polarisasi gitu ya. Ketika dikenakan cahaya, si senyawanya itu bisa berputar, terus gugus-gugus yang terikatnya itu bisa berganti letaknya gitu ya. Nah, syaratnya gimana? Dia itu harus punya wajib ya C kiral atau C asimetris. Apa itu cekiral? Cekiral itu adalah C atau karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda, ya. Nah, kayak gimana, Bu? Senyawa yang punya isomer optik. Biasanya pertanyaannya gini, eh tentukan senyawa yang memiliki isomer optik. Nah, misalnya ya, ada option A sampai E. Nah, kamu harus cek setiap atom karbonnya, dia kiral atau tidak gitu ya. Nah, misal kayak gini, Ibu punya, sebentar, ini C2H5, nah ini H, ini yang udah jadi aja ya. Oke. Nah, seperti ini misalnya, CH2, ini CH2, CH. Ya, oke. Misalnya seperti ini, apakah dia kiral atau tidak? Seperti itu biasanya pertanyaannya. Nah, kita cek setiap atom karbonnya. Misalnya atom karbon yang pertama nih, CH3, kira-kira dia mengikat 4 gugus yang berbeda tidak? Tidak, ini hanya 3, berarti kan sama gitu ya. Oke, sekarang yang kedua yang ini, dia mengikat 4 gugus yang berbeda tidak? Coba cek. C yang kedua ini dia mengikat CH3, dia mengikat H, dia mengikat C2H5, terus ini kalau digabungin jadi apa nih? Nah, ini kalau digabungin itu C3H7 gitu ya. Nah, keempat gugus ini sama atau beda? Beda. Nah, maka atom karbon yang nomor 2 ini adalah atom karbon kiral. Sama Ibu dibintangin. Maka senyawa ini ketika dicerminkan itu bisa membentuk isomer optik ya. Nah, itu adalah isomer optik. Oke, sekarang yang terakhir nih yang akan kita pelajari dan akan sangat nyambung dengan materi kelas 12, yaitu isomer gugus fungsi. Ini E ya. Isomer gugus fungsi itu masuknya ke isomer struktur. Nah, isomer gugus fungsi itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ah, kayak gimana, Bu? Apa gugus fungsi teh? Mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya. Nah, gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom yang merupakan, bagian yang paling reaktif atau paling aktif gitu ya. Reaktif itu berarti mudah bereaksi gitu ya. Nah, dalam suatu senyawa karbon dan si gugus fungsi ini bisa menentukan sifat, baik sifat fisis maupun sifat kimia dari senyawa tersebut. Ya, ulangi lagi. Jadi gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom yang merupakan bagian paling aktif atau reaktif dalam suatu senyawa dan dia bisa menentukan sifat fisis atau kimia. Sifat fisis nanti dilihat dari titik leleh, titik didih kayak gitu ya. Terus sifat kimia dilihatnya dari reaksi biasanya. Nah, yang kayak gimana gugus fungsi itu, Bu? Nah, ini macam-macam gugus fungsi dalam senyawa karbon, ya. Untuk yang pertama, kalau kalian perhatikan di sini ada C rangkap 2, berarti kelompok senyawa alkena. Ini sudah kita pelajari. Jadi alkena tuh punya gugus fungsi yaitu ikatan rangkap 2, ya. Nah, kemudian yang nomor 2, oh ini nggak kelihatan nih, ini rangkap 3 harusnya ya. Nah, karena dia alkuna. Jadi, alkena dan alkuna dia punya gugus fungsi, ya. Kemudian itu sudah kita pelajari nih nomor 1 sama nomor 2. Kemudian nomor 3 OH. Nah, ini kan kelompok atom nih, O berikatan dengan H gitu ya. Terus nomor 4 O saja, berarti atom saja ya. Nah, kalau OH nanti disebutnya alkohol dan lain sebagainya sampai nomor 9 ya. Nah, inilah gugus fungsi dari senyawa-senyawa karbon yang harus kalian kenal dan akan kita pelajari di kelas 12 ini. Terus Bu, kalau isomer gugus fungsi gimana? Senyawa yang memiliki rumus molekul sama, berarti si misalnya alkena
alkena itu punya isomer gugus fungsi dengan siapa gitu. Akuna punya isomer gugus fungsi dengan siapa kayak gitu ya. Alkohol dengan siapa, eter dengan siapa kayak gitu ya, sampai ester itu dengan siapa ya. Nah, sekarang yang akan Ibu, review kembali itu yang nomor satu dan nomor 2 alkena dan alkuna. Oke, kalau alkena masih ingat kalau alkena itu isomer gugus fungsinya dengan siapa? Ya, dia itu berisomer gugus fungsi dengan sikloalkana, ya. Dengan rumus umum alkena apa? CnH2n, ya. Kayak gimana contohnya? Oke, kita bikin alkena C-nya mau berapa? 4 aja ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah CH2, CH2, dan CH3. Namanya apa? 1-butena. Oke, sekarang kita buat isomer gugus fungsinya dengan siklo. Siklo itu berarti rantainya terbuka tertutup? Tertutup. Ya, kita bikin C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Alkana berarti semuanya tunggal. Ya, nah seperti ini. Jadi ini CH2, 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 dan CH2. Namanya apa? Siklo. Alkana yang C-nya 4? Butana. Ya. Kalau kalian perhatikan, jumlah C-nya gimana? Ya, ini jumlah C-nya sama-sama 4, hanya 8. Yang ini 8 kan? C4H8. Yang ini juga C4H8. Nah, jadi rumus molekulnya sama-sama C4H8, tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Nah, itu disebutnya isomer gugus fungsi. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau alkuna. Alkuna sama siapa aja? Kalau alkuna sama siklo, alkena, satu lagi dengan alkadiena, ya. Nah, ini rumus umumnya apa? Rumus umum alkuna apa? CnH2n-2 ya. Oke, kita bikin dulu alkuna, C-nya berapa? 4 aja ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini disebutnya ini 1, 2, 3, 4. Kita lengkapin CH, C aja karena tangannya udah 4. CH2, ini CH3. Namanya 1-butuna. Kalau kita buat sikloalkena, siklo berarti tertutup ya. Nah, terus alkena berarti di dalamnya itu ada ikatan rangkap 2, sisanya itu tunggal. Oke? Berarti ini CH, CH, CH2, CH2 ya. Namanya apa? Siklo apa? Butena ya. Oke, selanjutnya alkadiena. Tadi masih ingat alkadiena itu itu 2, ena itu ikat rangkap 2. Berarti kita bikin dulu C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Bikin ikatan rangkap 2-nya misalnya di sini dengan di sini aja dulu ya. Ini CH2, ini C aja, CH dan CH3. Namanya apa? Ikatan rangkapnya di nomor 1 dan nomor 2 ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 1,2 buta di Yena, ya. Nah, kalau kalian perhatikan jumlah C-nya berapa? Ya, C-nya 4, hanya 6. Coba kita cek. Yang pertama, C-nya 4 hanya 6. Yang ini C-nya 4 hanya 6. Yang ini C-nya 4 hanya 6 juga, ya. Nah, rumus molekulnya sama-sama C4H6, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan isomer gugus fungsi. Ya, yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11. Nah, sekarang yang kelas 12-nya gimana isomer gugus fungsi? Oke, ini perkenalan aja dulu ya. Isomer gugus fungsi. Ada apa aja di yang kelas 12 ini? Yang pertama, pasangan alkohol. Dia berisomer gugus fungsi dengan eter. Oke. Yang kedua, aldehid. Dia berisomer gugus fungsi dengan keton. Nah, yang ketiga adalah asam karboksilat. Dia berisomer gugus fungsi dengan ester. Ya. Nah, inilah isomer gugus fungsi yang akan kita pelajari minggu depan. Silahkan kalian baca mengenai kelompok senyawa ini, tata namanya terlebih dahulu, ya. Nah, mungkin itu saja
review materi kelas 11 tentang hidrokarbon yang memang sangat nyambung dengan materi kelas 12, jadi jangan dilupakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.